untuk mengenal diri sendiri itu tidak bisa tidak harus lewat zat yang menciptakan kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Teko pikiran dewek, teko apa jari wong, teko hidup-hidup ngerti enggak? Kita harus belajar dari sumber yang maha hidup. Misalnya ana wong gawe meja, sampeyan aja takok meja, "Jo, fungsimu apa?" Meja gak ngerti. Sing ngerti iku sing gawe meja. Takok iki kanggo sapa, lungguh tamu ta, kanggo lungguh jagongan ndek njaba, iku mesti paham. Nah, begitu juga kalau kita ditanya siapa diri kita, kita tidak paham. Kita hanya sedikit paham. Saya jelaskan, kita hanya sedikit paham lewat tanda-tanda, lewat firman-firman Tuhan, lewat sabda-sabda Nabi yang sampai pada kita. Jadi pengenalan diri yang lebih lanjut ini adalah berdasarkan apa yang disampaikan Tuhan mengenai ciptaannya. Saya akan mengajak sampean untuk mengenali sifat asli manusia. Ini semua ada di Al-Quran. Pertama, bahwa manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi aku telah menjadikan manusia, dan manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Itu Tuhan yang maha hidup yang menyampaikan. Mengenal diri kita, pertama, kita itu lemah. Informasi lemah ini bukan dari kita. Kalau dari kita merasa kuat senajan lemah, gak ngerasa ndak iki lemah. Bukti apa? Banyak orang itu merasa dirinya kuat. Padahal manusia itu lemah, gampang dan sebagainya. Dalam janin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga hidup ya dihidupkan. Kalau kita tidak menyadari diri kita itu lemah, maka itu bahaya. Loh. Jadi sampean kalau sekarang belum menemukan jalannya, mungkin dari awal itu sampean kurang menyadari, kurang menjadi kesadaran bahwa diri kita itu lemah. Prakteknya banyak orang itu merasa kuat, merasa hebat, apalagi kalau punya jabatan, punya uang. Kalau kita sudah belajar mengenal diri sendiri ini, gak gitu. Bahwa wong jabatan itu dhuwur, bahwa wong duwe akeh. Itu yang kita lihat itu bukan itunya. Tapi yang kita lihat itu asal manusia secara sifat itu adalah lemah. Jadi kalau itu diri kita sendiri, kita yang ketunggan harta, kita yang ketunggan jabatan apa, kita kalau paham diri sendiri, kita tidak akan sombong, kita tidak akan mentang-mentang. Loh, itu mengenal diri sendiri, kita lemah. Dari wa khuliqal insan dha'ifa itu akhirnya kita mengetahui kalau kita ini lemah, ya, kalau kita ini lemah, fisik gampang ambruk, gampang pegel, gampang loro. Loh, ini wis ketok kabeh kan. Kalau ini sudah dari pemahaman dari awal sampean ngono, berarti kira-kira sampean lak mesti ngerti sih, aku iki lemah. Apapun saya hebat apapun lemah. Berarti apa? Kita dengan sendirinya kita itu akan menyiapkan sendean kelemahan kita. Sendean kelemahan kita itu apa? Meskipun kita lemah, kita bisa menjadi kuat. Satu, kalau kita mampu
memberdayakan orang lain. Misalnya ada orang itu lemah, tapi bukan berarti Cak Sauri misalnya gak kuat ngejong gabah itu, bukan berarti gak bisa lapo-lapo. Ya, saya paham ya. Jadi, masa depanku kayak aku gak bisa lapo-lapo, ngejong ini gak kuat. Kan kadang-kadang orang ngomong itu, aku ini sembuh, cari pangeran, awak ya wes gak kuat ini, wes gak ngene lho. Berarti dia tidak paham dengan diri sendiri. Orang yang paham dengan diri sendiri itu pertama dia mengetahui ia lemah. Tapi bukan berarti dengan kelemahan itu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di awal kelahirannya panjine dhewek iki gak iso berbuat apa-apa. Ada campur tangan orang lain, ada campur tangan Tuhan. Jadi sekiranya tubuh sampean itu lemah, maka atasi kelemahan itu dengan memanfaatkan orang lain. Kalau bagaimana cara memanfaatkan orang lain, bagaimana cara memberdayakan orang lain, berarti dengan sendirinya sampai akan mikir kopi carane. Berarti sampai dengan sendirinya akan belajar ngelmoni carane ngongkon uang, carane ngejak uang, carane menghormati uang, carane memanusiakan manusia. Ya. Kalau itu sampai kuasai, fisik wa khuliqal insanu wadhaifaiku akan hanya menjadi kesadaran, tapi dalam prakteknya kita itu ya bener lemah, ini secara hakikat lemah, tapi kelemahan kita itu kelemahan yang dielmoni. Maksudku ini loh, manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah atau dalam kondisi lemah. Kalau kita mengerti diri kita itu sendiri lemah, maka kita butuh bantuan orang lain, butuh memberdayakan orang lain, gak boleh semena-mena dengan orang lain, butuh kita sandarkan pada Tuhan, karena memang kita sadar bahwa kita ini lemah. Nah, maksud ngaji mengenal diri sendiri itu adalah pengenalan-pengenalan seperti itu semuanya jadi kesadaran. Jadi engko sampean kapan wis lengkap diri sampean sudah sampean identifikasi iki ngene engko sampean kapan wis bunder kabeh iku lho sampean omong gejolak apa wis gak bingung. Karena wis ngerti. Tapi kalau ngertinya hanya sepotong ya mesti bingung. Itu yang pertama.